Selamat datang lagi di Tak Lagi Takut. Episode sebelumnya kita bicara tentang luka batin dan akarnya. Sekarang aku mau mengajakmu menyelami tentang proses penyembuhan. Bagaimana luka lama bisa kita hadapi dengan keberanian? Itu adalah pertanyaan utama dari episode kali ini. Gak pernah aku sangka memori masa kecil hingga dewasa ternyata menyimpan banyak luka batin yang belum sembuh. Trauma itu tidak datang langsung dari kejadian yang aku alami sendiri, tapi juga seringkali dari cerita dan pengalaman orang lain. Ini yang kemudian disebut sebagai trauma sekunder. Dan ternyata orang-orang yang bekerja di bidang kemanusiaan seperti yang pernah aku lakukan dulu juga sangat membutuhkan proses pemulihan seperti ini. Jadi proses awal pemulihan aku itu diawali dari menulis diri sendiri. Aku memulai penyembuhan dengan menulis perjalanan hidup aku secara jujur apa adanya. Dan tulisan yang aku tulis itu bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai pintu pembuka ke memori yang telah lama terkunci. Lalu aku menggali hubungan dengan orang-orang yang pernah dekat dengan aku, bahkan tentang siapa yang menyakitiku, siapa yang melindungi aku. Dan aku membuat sebuah peta emosi dan menandai fase-fase penting saat aku berpindah-pindah tempat, berhenti atau berubah. Dan dari tulisan itu aku menemukan bahwa semuanya bukan soal mereka, tapi soal aku. Tentang bagaimana aku melihat, merasa, dan bertumbuh dalam perjalanan hidup. Mau sakit, mau senang, mau menderita, itu yang aku amati. Nah, aku kemudian juga memetakan tempat-tempat yang pernah aku tinggali. Rumah masa kecil, pindah dari kota ke kota, singgah di sana dan singgah di sini. Bahkan ada tempat yang aku merasa gak nyaman, tapi semuanya memberi makna. Karena tempat tinggal adalah simbol batin kita, di mana kita merasa pulang atau justru merasa terusir. Rumah adalah hati kita sendiri. Dan dalam tahap ini aku mulai mengalami reaksi fisik. Tubuh panas dingin, air mata mengalir terus. Tapi aku tahu semua itu bagian dari proses pelepasan luka yang terlalu lama terpendam. Ada juga dalam proses pemulihan ini hubungannya dengan spiritualitas. Ketika aku merasa sendirian dan tidak tahu harus bergantung pada siapa, aku justru bertemu dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Seperti mulai bisa percakapan batin, munculnya orang asing yang membantu, atau sekedar merasa terhubung dengan alam dan Sang Pencipta. Dalam titik itu, aku bertanya pada diri sendiri, mengapa cahaya hidup yang aku punya dulu mulai padam? Apa yang harus aku lakukan untuk menyalakannya kembali? Ternyata pola hidupku yang lama itu harus aku tinggalkan. Jadi ketika aku bertanya apakah ini betul-betul cara hidup yang aku inginkan, di sini aku mulai memisahkan mana yang benar-benar milik aku dan mana yang sekedar warisan lingkungan. Jadi proses yang aku jalani itu bukan seperti terapi psikologi klinis pada umumnya.
Pendekatannya lebih bersifat psikospiritual, menghubungkan antara tubuh, jiwa, semesta, dan juga sang pencipta. Ini bukan soal diagnosa atau obat, tapi juga soal menyentuh inti terdalam dalam diri. Menyadari bahwa luka psikis akibat kekerasan bisa memadamkan semangat hidup, mengikis kehendak, dan juga membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dan pengalaman itu aku alami sendiri, seperti juga dialami mungkin banyak dari kamu dengan cerita mereka masing-masing. Aku tidak berjalan sendirian dalam proses ini. Aku bekerja bersama tim lintas disiplin, psikolog, pekerja sosial, spiritualis, akademisi, dan juga praktisi. Kami cuma mencoba untuk membangun pendekatan pemulihan dan pemberdayaan diri yang lebih menyeluruh, menyentuh jiwa, bukan hanya pikiran. Jadi, di episode berikutnya aku akan mengajakmu menyelami makna penyembuhan dari sudut pandang para pemikir dunia. Sampai ketemu lagi di Tak Lagi Takut. Bye.